2023. Saya mau video deh. Tidak apa-apa tuh, saya video tuh. Nominasi Siswa SD 2023 Mantul. Jreng 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 jreng. Pak Aliudin Putra Wangga. Mana dia? Mana orangnya? Mana orangnya? Nominasi kedua Pak Asman. Oh, Asman. Mana Pak Asman? Selamat. Ibu Aulia Rahman. Mana orangnya mana? Mau di foto. Nominasi keempat Oh iya. Nastin. Nastin. Mana Nastin? Mana Nastin? Nominasi kelima Ibu Dian dari Sulawesi Barat. Dan yang Ibu Lia. menjadi juara ketiga peserta petugas terbaik pendataan SD 2023 dimenangkan oleh Nastin dari Sulawesi. Oh, tadi masih nominasi. Terbaik kedua Nastin, selamat Nastin. Berdiri Nastin deh. Berdiri Nastin, mau dikasih aja. dimenangkan oleh Pak Asman. Yeay. Oh, saya kira tadi sudah juara. Padahal selamat, mantap. Dan juara pertama tim Mana baik bro? Oh itu. Ya. Oke, dari kalau mimpimu belum tercapai, jangan pernah ubah mimpinya, tapi ubah strateginya. Hari ini kita akan mengumumkan nominasi tim BLKWKF Persib. Tim pertama tim Saras dari Wonogunung. Persifage apa artinya ya? Tim kedua dari tim Pak Penny dari Kamoa. Tim ketiga Pak Dalmin. Yeay. Ini dia. Nominasi keempat. Enggak bisa foto. Izin Pak. Jadi tim Delta UMKM yang pertama dimenangkan oleh tim Pak Dalmin. Baiklah, kami mengundang ke depan teman-teman petugas terbaik pendataan SD 2023. Betulkah? Ketiga tadi. Betulkah juara satu Pak Darwin? Kedua Pak. Aduh. Yang pertama Ibu Ade Ramlan, kami silakan untuk maju ke depan. Kami mohon kesediaan Ibu Insinyur Nastin, Pak Asman dan Ade Ramlan. Silakan maju ke depan. Kami mohon kesediaan Ibu Insinyur Suryani Ketua MS selaku penanggung jawab kegiatan SD 2023 BPS Provinsi Sulawesi Tenggara didampingi oleh Bapak Musdin SST untuk menyerahkan penghargaan kepada petugas terbaik pendataan sensus per 2023. Siapa? Di tengah? Siapa? Di situ. Perasaan saya bu. Perasaan saja. Oh.
inilah juara foto bersama. Selanjutnya foto bersama. Ibu. Bentar. Ibu. Mohon maaf ibu boleh bergabung ke? Ibu bisa bergabung. Ya, 1, 2, 3. Ayo. Satu, dua, tiga. Saya bisa video dengan foto ya. Petugasnya kami mengembalikan tempat untuk Ibu Anti sama Pak Muslim mungkin pasti kita panggilkan pemenang tim terbaik BLK UMKM kita. Mana tim Pak Darmin? Boleh maju semua. Tim Pak Darmin. Tim Padalmin. Mana tepuk tangannya untuk tim Pak Darmin? Bisa video. Nah, orang anggotanya ya. Video mari. Anies sama siapa lagi satu? Oh, Bu Martin. Atau mau dibalik kami mohon kesediaan Bapak Muslim SST untuk menyerahkan hadiahnya. Ibu silakan bergabung. Ambil apa karya nih? Mari. Memang apa karya? HP apa karya? Video HP-nya kita. Yang mau diupload di Instagram atau Facebook? Ibu siapa namanya satu? Ibu siapa? Martin. Foto. Video. Semua tim di BPS Kabupaten Bengkulu adalah tim terbaik. Tapi kita memilih salah satu tim dari yang paling terbaik di BPS Kabupaten Bengkulu. Tim ini memang sangat luar biasa. Mereka rajin sekali kumpul kerja UMKM. Beban kerja besar. Ini mau Ibu Rusna. Sudah ini penentunya Banu Jaya. Darmin. Masih sekaligus 3 diangkut. Ini video setelah sejarah foto kan? Saya foto. Hah? Saya foto nih. Kas keluar yang paling? Oke. Terima kasih. Silakan kembali ke Pak. Beri tepuk tangan yang meriah untuk tim terbaik BLK kita. Ini Om Sumada. Selanjutnya kita akan memasuki acara perpisahan. Mahal ini mahal. Untuk sebelum
Iya loh, Pak. Nanti diedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mitra BPS Namun Iko. mengucapkan Awas nade. selamat Namun Iko. pindah tugas kepada Bapak Musdin SST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mitra BPS Kabupaten Bogor Utara mengucapkan selamat berpindah tugas kepada Bapak Musdin SST. Oh ya. Terima kasih atas bimbingannya. Selamat dan baru semakin sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam bahagia selalu. Jangan salam sedih ya. Ya, yang saya hormati Pak Musdin, Kepala BPS Kabupaten Bombana. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita DWP BPS Buton Utara. Yang saya hormati rekan-rekan statistisi ahli muda. Yang saya hormati anggota DWP BPS Buton Utara. Yang saya hormati dan banggakan seluruh peserta atau seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia, atas rahmat dan berkahnya sehingga kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bisa hadir malam ini guna mengikuti acara Orwell Perti merajut kenangan Pak Musdin SST, Kepala BPS Kabupaten Buton Utara yang dipindah tugaskan ke BPS Kabupaten Bombana, dan Pak Rahmat Wahid Ramadan, statistisi ahli pertama yang juga pindah tugas ke Kabupaten Buton Selatan. Bapak Ibu yang saya banggakan, mutasi merupakan proses perpindahan di mana Pak Musdin sudah kurang lebih 4 tahun ya di Buton Utara, dipindah tugaskan wilayah kerjanya ke Kabupaten Bombana. Jadi masih dalam lingkup satu organisasi dengan BPS, dan ini merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi karena untuk di lingkup BPS seluruh Indonesia kita itu sudah berkomitmen bahwa siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Jadi ketika SK itu sudah turun, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus penuhi, harus taati tugas yang dibebankan kepada kita. Puji syukur selama 4 tahun Pak Musdin di sini, kita sudah mengetahui semua bagaimana kinerja beliau. Namun tentu saja suka tidak suka, mau tidak mau, perpindahan atau tugas ini kita harus terima. Kita harus terima kenyataan yang memang sudah ditakdirkan seperti itu untuk dijalani. Kita harus merelakan Pak Musdin untuk pindah ke kabupaten baru. Mungkin ini baru bagi Pak Musdin, tapi untuk Bombana itu sudah lebih duluan terbentuk dibanding Buton Utara. Kami harap di tempat yang baru Pak Musdin bisa semakin sukses, semakin berkarya, karena Bapak Ibu ketahui, sudah lihat tadi videonya,
bagaimana perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pak Mustin selama 4 tahun di Buton Utara, baik itu kegiatan internal kantor maupun hubungan dengan dinas-dinas secara eksternal ataupun secara bersosialisasi, itu kita sudah akui bersama. Mungkin teman-teman di BPS Buton Utara ini sudah merasakan bagaimana dibandingkan dengan pimpinan-pimpinan sebelumnya. Itu saya kira semua mengakui bagaimana kinerjanya, bagaimana hubungan dengan pegawai, bagaimana kegiatan-kegiatan di luar kegiatan kantor, bagaimana hubungannya dengan dinas dan instansi serta pejabat-pejabat juga di sini di Buton Utara, sampai prestasi-prestasi yang telah dihasilkan. Kita masuk di ruang kerja kantor, berapa banyak piagam sertifikat yang sudah disumbangkan. Terus terang dulu, ya beberapa tahun sebelum Pak Mustin di Buton Utara, ketika kita lakukan monitoring, kita lakukan evaluasi kegiatan, Bumbana biasanya ada di peringkat bawah, selalu ada di, ya memang tidak paling bawah sih, tapi kita selalu ngomong begini, oh iya kasihan di situ kan daerahnya sulit, orangnya sedikit, ya kita maklumi. Tapi kondisi yang sama, personil yang sama, jumlah SDM juga yang sama, dengan adanya Pak Mustin bisa membangkitkan semangat teman-teman sehingga ketika monitoring, ketika evaluasi, Buton Utara itu berada di peringkat-peringkat atas. Saya kira teman kita semua mengakui itu. Dan sampai kita rapat Baperjakat, kita lihat tentang kekuatan SDM, Buton Utara paling sedikit. Padahal kan kalau dibanding dengan Konawe Utara, Kolaka Timur, memang bebannya tugasnya sama, tapi wilayah tugasnya. Tapi dengan dimotori oleh Pak Mustin, kinerja BPS Buton Utara melejit. Dan ini mungkin yang menjadikan berat bagi Bapak Ibu untuk melepaskan Pak Mustin di Buton Utara. Saya pahami bagaimana hubungan teman-teman dengan Pak Mustin, bagaimana hubungan Dharma Wanita, kegiatan Dharma Wanita selama Ibu Mustin di sini. Jadi kita akui bersama dan kita berdoa mudah-mudahan pengganti Pak Mustin bisa lebih baik dari Pak Mustin, minimal samalah. Kalau kami di provinsi, pengalaman kepala-kepala provinsi itu kayak apa ya, naik turun, sebentar datang yang tegas, disiplin dan suka marah, habis itu berganti yang baik, lemah, pengertian. Kalaupun kita mungkin evaluasinya di bawah, tidak diselesaikan dengan marah-marah, ada cara tersendiri sehingga kita bisa terpacu. Berikutnya datang lagi. Jadi begitu silih berganti. Mudah-mudahan di Buton Utara tidak seperti itu. Pak Mustin pergi, mudah-mudahan yang datang mungkin kita doakan supaya lebih baik lagi. Paling tidak samalah kinerjanya, hubungannya dengan Pemda, hubungan dengan instansi luar, hubungan sosial dengan teman-teman, apakah itu di bidang olahraga atau mungkin di bidang kesenian atau semacamnya, mudah-mudahan. Karena
selama ini yang ditempatkan di Buton Utara itu biasanya yang promosi. Tapi meskipun promosi tidak menutup kemungkinan dia bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Ya buktinya Pak Mustin walaupun promosinya di sini, tapi bisa membawa BPS Buton Utara menjadi kabupaten yang bukan kabupaten yang memberikan kontribusi terjelek untuk BPS provinsi. Jadi untuk teman-teman tolong pertahankan kinerja, karena Pak Muslim juga merasa ini bukan kinerja saya tapi kinerja teman-teman di BPS Buton Utara. Hanya saya mengarahkan, hanya saya yang memotivasi teman-teman. Jadi tolong siapapun nantinya yang datang menjadi kepala BPS di sini, tolong didukung, tolong dibantu dan pertahankan kinerja Buton Utara. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, sudah dapat kita pastikan bahwa banyak kenangan manis yang telah kita rasakan selama bekerja sama dengan Pak Muslim. Selama beberapa tahun terakhir ini Pak Muslim sudah banyak membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk kantor BPS. Semoga kedepannya BPS Buton Utara lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu didukung dan kita doakan semoga yang datang mudah bekerja sama dan mudah bersosialisasi dengan tempat tugas di Buton Utara ini. Untuk musik, jadilah penyemangat untuk Pak Muslim, jadilah motivasi untuk Pak Muslim dan inovator dimanapun Pak Muslim berada. Karena keberhasilan seorang suami itu ada seorang wanita tangguh, wanita perkasa, wanita yang penuh pengertian di belakangnya. Ibu-ibu dan wanita di sini saya tahu dan yakin ibu-ibu semua penuh pengertian, karena kita tahu bagaimana tugas seorang pegawai BPS tidak bisa dibandingkan dengan pegawai-pegawai lain, apalagi di Pemda. Saya kira Bapak Ibu semua sudah rasakan. Jadi ibu-ibu sebagai pendamping suami, sebagai istri, sebagai teman curhat, karena juga suami itu sebagai anak kita. Ketika capek kerja pulang butuh perhatian juga. Jadi perhatian dan pengertian dari ibu-ibu sangat dibutuhkan oleh bapak-bapak. Jadi kita tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi kita juga harus sebagai teman, kadang sebagai ibu dari suami kita. Karena kalau kita begitu, permasalahan mungkin suami kita dengan banyaknya kegiatan, banyaknya pekerjaan yang dihadapi di kantor bisa stres. Kalau pulang di rumah sudah numpuk permasalahan di pikiran, disambut lagi dengan marah-marah. Ya, mungkin permasalahan yang ada kita bisa hadapi bersama. Mungkin yang bisa kita bantu ke suami kita mungkin dengan pelayanan kita, perhatian kita. Memang sih tidak mesti semua permasalahan di kantor kita harus tahu, tapi paling tidak kita bisa membantu, menyenangkan atau memberi perhatian kepada suami yang tentunya sudah lelah bekerja seharian. Nah, kemudian untuk Pak Rahmat, kebetulan mungkin kurang lebih berapa tahun ya di sini? Ya, jelas juga sudah banyak dukungan dan partisipasi yang diberikan untuk kemajuan BPS Buton Utara ini. Tetap semangat bekerja meskipun di Buton Utara itu merupakan daerah baru, kemungkinan juga kantornya masih kontrak, tapi saya rasa
lebih semangat lagi karena sudah lebih dekat dari keluarga. Jadi memang mutasi ini kita tidak bisa relakan, tidak bisa kita prediksi. Suatu saat kita pasti alami. Jadi tolong tetap semangat, pertahankan kinerjanya. Semoga di tempat yang baru bisa juga bersosialisasi dan apa yang didapat selama di kota ini yang baik-baik lalu dipulangkan kepada teman-teman di Buton Selatan. Dan ini kalian itu sebagai perintis karena Buton Selatan ini baru mekar, BPS-nya untuk mungkin di 2024 kalau ada DIPAM atau ada satkernya. Tapi sejak akhir tahun ini sudah harus kita siapkan personilnya. Untuk itu sekali lagi selamat jalan Pak Rahmat. Semoga di sana juga bisa memberikan kinerja yang lebih baik dari BPS di Buton Utara ini. Terima kasih sebelumnya. Sebelum saya akhiri, saya ingin membacakan pantun. Jangan ditebang kayu yang basah. Buat masak tak akan beres. Selamat jalan, selamat berpisah. Semoga di tempat yang baru semakin sukses. Menyusun pantun memakai rima. Rima dibuat menjadi kisah. Bertahun-tahun sekantor bersama. Tiba masanya untuk berpisah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Ibu Isi Suryanti Keluarga atas sambutan yang luar biasa. Saya untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pesan dan kesan dari perwakilan mitra diwakili oleh Pak Asma. Kami persilakan. Kita beri tepuk tangan yang kedua. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kepala Badan BPS yang kami hormati, malam ini adalah malam yang paling sedih, malam yang haru karena lebih kurang 4 tahun Bapak bertugas di Kota bersama kami, bergaul dan berjuang dalam suka duka bersama. Pada malam ini, pada akhirnya kebersamaan kita harus berakhir. Dalam hidup ini tidak ada kenyataan yang paling sedih dan menyesalkan dada selain berpisah dengan orang-orang yang kita cintai dan mempunyai sejarah panjang dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan kesan-kesan dalam momen perpisahan. Saya mewakili teman-teman dari Mitra Statistik Buton Utara atas penyampaian kami yang baik dan berkesan. Itulah pesan dan kesan mewakili teman-teman Mitra Buton Utara. Atas ungkapanku yang keliru atau tidak pantas, itu adalah ungkapan dan kata-kata keseliru. Untuk kekurangan seperti ini, kami mohon maklum dan mohon dimaafkan.
para hadirin yang saya hormati Tuhan. Malam ini adalah malam berkesan, malam yang lidah kita semua terasa keluh. Malam yang air mata kita tidak tertahan, namun walaupun sedih hati kita, betapapun keluh lidah kita untuk mengungkap kata, tetap kita usaha untuk merangkai kata, menyampaikan sambutan demi untuk kesan-kesan pada detik-detik terakhir kebersamaan kita ini. Bapak Ibu Kepala Pimpinan yang kami hormati, meninggalkan kami betapapun tegar jiwa seseorang menghadapi masalah, dia tak mampu memenuhi air mata pada saat-saat perpisahan seperti ini. Kami pun demikian telah berusaha untuk kuat, kami telah berusaha untuk tetap tegar, namun pada akhirnya tertumpah juga air mata. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan pesan-pesan. Walau kami tahu kata-kata kami takkan mampu mengungkap perasaan hati kami. Sudah cukup lama kita bersama, sudah cukup panjang kisah terjalin dalam satu badan. Pasti banyak sudah sejarah dan kenangan yang tersisa dalam memori kita. Oleh sebab itu banyak hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, dalam pergaulan kita yang banyak itu pastilah ada kata-kata atau ucapan kami yang menyinggung perasaan, canda, humor kami yang berlebihan, kami mohon maaf. Begitupun juga jika ada perilaku kami tidak berkuatan yang membuat kesal yang menjadi ganjalan di hati, kami juga mohon untuk dimaafkan. Kami sadar keakraban kita, kedekatan antar sesama kita kadang membuat kita bersikap dan bercanda berlebihan. Ucapan lidah kadang lepas dari kontrol, lelucon dan canda semuanya, hingga kami khawatir semua itu akan menjadi ganjalan dan salah atau tidak tepat. Kami mohon maaf, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya pesan dan kesan dari perwakilan pegawai BPS Utara diwakili oleh Bapak Muljaya Samari SPNA. Kepada Bapak, silakan. Berapa menit sih? Sudah lapar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT Kepala BPS Kabupaten Belitung Utara, Ibu Suryani Johan. Yang terhormat Kepala BPS Kabupaten Tubanan malam ini bersama kita. Yang kami hormati Ibu Ketua dan Wanita BPS Kabupaten Belitung Utara. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat fungsional dan struktural yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian terkhusus kepada teman-teman mitra yang saya banggakan. Bingung mau bicara apa nih? Rasanya baru kemarin Pak Mustin bergabung bersama kita di BPS Belitung Utara dalam waktu kurang lebih 3 tahun bersama kita. Begitu banyak capaian-capaian yang kita peroleh, baik itu fisik
kita pegawai BPS Sumatera Utara. Dulu sebelum beliau datang di sini, kadang kami pegawai BPS Sumatera Utara masuk kantor selalu pakai sendal, pakai celana jeans, kadang jeansnya juga robek-robek. Kadang pada saat kami diwajibkan untuk pakaian dinas atau pakai sepatu, kami lupa simpan di mana, terakhir pakainya kapan. Alhamdulillah setelah beliau bergabung bersama kami, berkolaborasi dengan waktu yang begitu cepat, beliau bisa merubah kebiasaan-kebiasaan itu. Kami juga bisa disiplin, kami juga bisa tertib, sebagaimana pegawai BPS di Kabupaten lain. Sebagaimana yang disampaikan dari Ibu Anti, selama beliau bersama kita di BPS Sumatera Utara, begitu banyak capaian-capaian, itu dibuktikan dengan banyaknya piagam penghargaan yang diterima oleh BPS Sumatera Utara. Pada saat ada piagam di BPS Sumatera Utara itu dipasang di dinding, mungkin bisa Bapak Ibu lihat. Awalnya yang dipasang itu semua piagam, full dari atas ke bawah. Tapi karena piagam bertambah terus, akhirnya juara 3 diturunkan. Yang dipasang juara 1, juara 2. Kemudian piagam terus bertambah, bahkan juara 1 pun yang terima itu dilepas. Lantaran banyaknya piagam yang diterima oleh BPS Sumatera Utara, baik itu di internal BPS Sulawesi Tenggara ataupun prestasi tertinggi kita bisa juara 1 di tingkat nasional, yaitu pendataan Polres. Tepuk tangan untuk tim BPS Nusantara. Kemudian hari ini beliau akan meninggalkan kita. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Pelaksana tadi, kaya-kayanya perpindahan ini agak kurang berkenan gitu di Pamsdi. Kami pegawai BPS Sumatera Utara sedikit tahu tentang cerita-cerita proses perpindahan ini. Kami rasa begitu berat, sehingga pada saat teman-teman tunjuk saya untuk sampaikan kesan-kesan, agak bingung. Karena sebelum-sebelumnya kalau perpisahan ini kan itu gembira, senang. Senangnya itu bukan karena jengkel sama yang pindah, bukan. Tapi kami tahu yang pindah ini pindah karena permohonan sendiri, kemudian kembali ke tempat keluarga besarnya, gitu. Jadi bahagia, gitu. Akhirnya kami pun ikut bahagia. Namun kondisi perpindahan hari ini itu kami rasa memang agak berat, karena dengan begitu banyak prestasi yang telah didapatkan berkat kolaborasi, berkat bimbingan beliau, BPS Sumatera Utara itu banyak sekali prestasi yang didapat. Namun ternyata pada saat pindah bukanlah tempat yang diharapkan, kurang lebihnya seperti itu. Namun kami yakin dan tentunya sebagai muslim yang taat, kita yakini dan sangat kita percaya bahwa 2000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, semua yang akan terjadi di atasnya telah digariskan. Hari ini Pak Muslim pimpinan kita telah diambil sumpahnya, telah berikrar, telah dilantik di tanggal 17 kemarin untuk berpindah ke BPS Pembangunan. Kami sangat percaya di sana akan bisa membawa perubahan, karena kita tahu bersama saingan kita selama ini dalam perebutan
yang terbaik itu bukan amal gitu. Kalaupun ada cerita-cerita tentang perpindahan ini karena si A, karena si B, yakinlah itu hanya sebuah intervensi yang mungkin harus kita abaikan. Karena sebagaimana pesan Nabi kita bahwa minta tolonglah hanya kepada Allah, janganlah gantungkan harapan kepada manusia. Karena seluruh umat pun berkumpul untuk memberikan kebaikan kepada kita. Kalau itu belum digariskan, tidak akan memberikan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, seluruh umat pun berkumpul untuk memberikan keburukan atau kemudaratan bagi kita, itu tidak akan terjadi kalau sebelumnya belum digariskan sama yang di atas. Menurut para ustaz, Fahrullah sampaikan bahwa dalam pun yang gugur itu sebelumnya telah tertulis di Lauh Mahfuz. Kemarin saya mengalami juga pada saat pemilihan di STM itu sedikit Pak. Sebelum pemilihan di STM itu Pak Safar sampaikan di grup. Hari ini kita lakukan pemilihan insan statistik terhadap siapapun yang terpilih itu tidak boleh menolak. Saya baca itu pagi ini. Saya yang percaya diri sampaikan di grup. Tolong teman-teman kalau bisa jangan memilih saya untuk di tahun ini. Saya masih ada sedikit masalah, tentunya masalah di luar yang menurut saya cukup agak berat waktu itu. Di waktu yang sama saya telah mengundang, kebetulan ada kegiatan di luar, rapat di pelabuhan. Waktu itu sebagai sama pimpinan Pak Muslim izin Pak, saya ada rapat di pelabuhan. Sampai siang pulang kantor, ternyata terjadi. Saya tahu ini kelakuannya Pak Rahmat ini. Pada saat terpilih, kemudian diadakan rapat, saya waktu itu masuk sholat agak lama. Saya berpikir masuk tidak di ruang rapat karena agak berat juga. Karena saya tahu secara dicek ternyata saya yang terbanyak gitu. Karena yang bikin rapat adalah Pak Muslim, saya tidak bisa lari. Gitu. Agak lain-lain juga sama pimpinan. Jangan sampai dianggap tidak layak. Saya lihatkan pada saat rapat harus bertahan, jangan saya. Karena untuk bisa jadi ST itu tidak harus suara terbanyak, bisa suara kedua, suara ketiga. Namun ternyata Pak Risman lebih jago dia, tidak harus betul. Akhirnya tidak bisa paksakan ke Pak Risman. Jadi sebenarnya waktu itu kalau pasal pada yang bikin rapat kan bertahan tidak mau, tapi karena Pak Muslim ya namanya pimpinan harus hormat. Namun satu hal yang disupport dari beliau, sampaikan kepada teman-teman, hari ini teman-teman sudah memilih Muljaya untuk menjadi ST. Sebagaimana sebelumnya sudah sampaikan, beliau tidak siap, tapi ternyata tetap teman-teman pilih. Maka konsekuensinya teman-teman harus bantu. Sehari kemudian kumpullah kami bersama teman-teman di puncak dari tempat makan. Begitu juga saya sampaikan, sebenarnya saya ini kondisinya agak berat karena ada sedikit masalah di luar, karena ternyata main di swasta itu lebih berat daripada di kantor, gitu. Cukup berat waktu itu, kondisinya cukup berat. Sampaikan ini saya ikhlas terima. Lagi-lagi saya yakini ini telah digariskan sebagaimana disampaikan tadi. Berdasarkan teman-teman, ternyata memang ada hikmahnya. Saya juga di luar dugaan ternyata bisa mewakili Pesura. Maksud saya adalah hari ini saya tahu dan saya sadari dari Pak Muslim dan Ibu Muslim menerima kenyataan ini tidak ketimbang agak berat.
Tapi saya yakin dan percaya semua ini akan ada hikmahnya, entah itu kita dapatkan di bulan depan atau di bulan-bulan berikutnya. Kemudian saya sampaikan permohonan maaf Pak kalau misalnya selama kebersamaan kita di Buton Utara tentu banyak hal-hal yang tidak berkenan. Kami mohon maaf atas nama pribadi dan keluarga, kemudian atas nama teman-teman pegawai BPS Buton Utara. Kemudian kalau ada hal-hal yang baik yang menurut kita yang ada di Buton Utara, bawalah ke tempat yang baru. Kemudian kalau ada hal yang tidak berkenan, tinggalkanlah di sini di tempat ini. Kemudian untuk saudara saya Pak Rahmat, kalau beliau ini pindah sesuai permintaan, jadi beliau bahagia. Namun satu hal yang kami titipkan bahwa Pak Rahmat itu pindah dari satgas terbaik, bukan dari satgas terbaik. Maka punya tanggung jawab lebih pada saat di Buton Selatan. Bahwa hal-hal yang baik kami tunggu prestasinya dari capaian-capaian yang dapat dari progres, dari evaluasi yang dari BPS Provinsi. Saya sendiri sangat yakin Pak Rahmat ini bisa bersinar di BPS Buton Selatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pesan dan kesan dari Bapak Rahmat Wahid Ramadan SSI selaku pegawai yang akan ikut meninggalkan BPS Kabupaten Buton Utara. Kita berdoa, kami silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Malam Pak. Yang terhormat Ibu Kepala PLT Kepala BPS Kabupaten Buton Utara, Ibu Insinyur Suran Ketua MS. Yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Bomana dan Ibu DP. Yang kami hormati Statistik ahli muda BPS Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati rekan-rekan seluruh pegawai BPS Kabupaten Buton Utara dan seluruh mitra yang berbahagia. Kalau saya ingat-ingat lagu tadi, datang akan pergi apa ya? Jadi ingatnya bertanya, mengingatkan saya pada 2 tahun yang lalu ketika anak sama Redi pindah dari Buton Utara, ada satu kata-kata yang mungkin bisa masih hari itu kamu memberikan pesan dan kesan sebagai meninggalkan. Ada satu kata-kata yang mungkin masih saya ingat. Kalau kamu bilang seperti ini, kami di Buton Utara itu sudah biasa dengan hal seperti ini, dengan perpisahan. Sudah tidak ada lagi kesedihan, sudah biasa. Karena sejatinya di Buton Utara ini adalah tempat singgah atau transit. Mungkin seperti itulah bahasa sederhananya dari kata-kata yang BPS Buton Utara itu adalah tempat singgah sebagai tempat transit menuju ke pelabuhan berikutnya, ke tempat tujuan kita selanjutnya. Dan hari ini giliran saya untuk pindah ke tempat tujuan saya. Entah orang pindah karena ya seperti yang diharapkan ke tempat di kampung halamannya, di tempat pelabuhan terakhirnya, atau mungkin pindah ke BPS provinsi.
sudah ada Aji dulu, ada Riri, Pak Idam, Pak Anu, Pak Isi, mungkin hari ini giliran saya. Jadi kalau ada perpisahan ini sudah biasa di BPS Kota Utara. 3 tahun 8 bulan, 1 Maret 2020 sampai hari ini tanggal 1 November nanti saya pindah. Bukanlah waktu yang singkat, banyak cerita yang saya banyak cerita dan ilmu yang saya dapatkan di BPS Kota Utara. Tidak ada kata yang bisa mewakili itu semua, hanya ada kata terima kasih, dan terima kasih. Terima kasih kepada seluruh pegawai BPS Kabupaten Kota Utara dari yang selama ini kita berkolaborasi bersama, bekerja sama, Pak Mur, Pak Safar, Pak Rula, siapa lagi? Intan, dan semua pegawai BPS Kota Utara, termasuk BPN yang mungkin saya makan tidur bersama dengan mereka. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kemudian terima kasih untuk seluruh rekan-rekan mitra. Di 3 tahun 8 bulan mungkin saya adalah orang yang paling tinggi intensitasnya memiliki Kabupaten Kota Utara selain Bapak Pimpinan. Saya membina kalian yang pernah tidur di Kampoa, tidur di Boloilumu, tidur di Wakorumba, di Susu Barat. Dari 3 tahun 8 bulan saya keliling-keliling, saya merasakan betul bagaimana teman-teman mitra ini bekerja. Saya rasakan turun sama-sama ketika hujan, kita sama-sama hujan, panas kita sama-sama. Dan bagi saya teman-teman mitra luar biasa. Wajar kalau hari ini BPS Kota Utara itu selalu bersemangat. Kemudian terima kasih berikutnya untuk yang paling sering intensitas bertemu dengan saya, teman-teman dari mitra Kamboa. Hari ini datang ke Ibu Rodia Ramlan dan Asri dan teman-teman di Kecamatan Kamboa. Mereka sudah lebih dari sekedar mitra, bukan sekedar mitra lagi, dan mereka sudah seperti saudara bagi saya. Ketika saya dalam perjalanan dari Kota Utara menuju Kota Bau, selalu singgah di Kamboa. Dan saya saat itu bagaimana bisa berkolaborasi dengan mereka. Dan pada akhirnya saya kembali ke Bogor milik kakak. Tapi malam ini mungkin saya senang karena pindah ke Jakarta dan kawan halaman bisa bertemu dengan keluarga. Tapi saya rasa masih agak sedikit kurang. Seharusnya kemarin saya pindah bukan sendiri, tapi bisa berempat. Dan mudah-mudahan 1 tahun setengah ke depan saya bisa berkembang dengan Pak Muslim. Kalau tadi Pak Mur titip pesan bagaimana mempertahankan kinerja, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin di BPS Kota Selatan. Mohon saya tahu. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pesan dan kesan dari Bapak Muslim SST didampingi oleh Ibu Ketua Dharma Wanita BPS Kabupaten Kota Utara. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara yang dalam hal ini dan sementara ini ditugaskan sebagai PLT Kepala BPS Kabupaten Kota Utara. Yang saya hormati Ketua DWP apa nih penyelenggaraan sebentar. Yang saya hormati
teman-teman statistisi ahli muda, Pak Naja dan Ibu Saima. Yang saya hormati Kepala Subbagian. Siap. Yang saya hormati Pak Nur sebagai fungsional administrasi, teman-teman pegawai, dan terkhusus yang sudah bisa menghadiri acara ini, para anggota DWP. Terima kasih Mamanya Aulia sudah datang, istrinya Pak Jet atau dua mungkin ya. Dan mana nih? Ya, dan terima kasih untuk teman-teman mitra. Sebelumnya mungkin saya harus dulu di belakang. Sebenarnya Ibu Anti ini saya tak mengerti tiba-tiba Ibu Anti berkeinginan untuk datang bersama kita ini hari ini. Ya, termasuk dengan Pak Naja dan Ibu Saima. Untuk acara ini sebenarnya saya juga itu awalnya saya antara ada dan tidak ada begitu. Ya, jadi awalnya saya beritahu kamu sebenarnya nggak usah ya ngomong, maksudnya nggak usah bikin repot begitu, karena saya merasa kalau ini diadakan akan merepotkan banyak orang. Dan awalnya ini mungkin mau dibesar-besarkan dan tidak usah merepotkan. Nah, itu awalnya seperti itu, saya tidak ingin ada acara ini sebenarnya. Selanjutnya Ibu Anti ini sebenarnya bukan hanya sebagai pimpinan saya di provinsi. Ini sudah kayak dianggap seharusnya ini sudah saudara kayaknya Bu ya. Karena dari provinsi kemarin, Ibu ini adalah pimpinan saya di provinsi. Saya kepala seksi statistik niaga dan jasa, dan Ibu Anti itu sebagai kepala bidangnya. Waktu itu belum ada fungsional. Jadi kami di provinsi itu kolaborasinya kita itu sangat bagus sekali. Dan kenapa saya jelaskan ini? Karena memang dengan kondisi seperti itu adalah suatu pengalaman, suatu pembelajaran bahwa kalau kita ingin bekerja lebih baik, maka harus kita bikin suasana lebih baik dulu. Dan itu saya dapatkan pada saat sama-sama Ibu Anti, begitu Bu. Iya. Kalau untuk Naja ini juga kayak saya punya adik ini sebenarnya. Naja ini pengangkatan pertamanya jadi staf saya di Biton. Iya, dan waktu itu dia sebagai PPPJ, saya sebagai PPK. Tapi pindah duluan ke Bau-Bau. Berapa bulan kemudian saya ikut lagi. Jadi kita kolaborasi lagi di Bau-Bau. Dia sebagai PPPJ, saya sebagai PPK lagi. Ya, berapa tahun mungkin 3 tahun di Bau-Bau. Kita sama-sama pindah lagi. Cuma saya di provinsi, Naja kita kendali. Jadi kita bagi terus. Dan Naja juga ini sering di rumah. Jadi bukan orang-orang yang lagi ada juga bagi saya. Ya. Jadi mereka ini datang kayak ada kesan apa begitu ini. Apa karena ada acara perpisahan saya mereka datang atau karena SA gitu cerita. Iya. Selanjutnya kalau kita bicara kesan-kesan mungkin normatifnya pasti kita pertama ucapkan terima kasih. Seperti tadi dijelaskan capaian apa keberhasilan kita di Buton Utara. Sebenarnya kalau kita bikin presentasinya mungkin hanya 10% saja. Iya, mungkin hanya 10% saja. Yang lain mungkin dari teman-teman pegawai dan terlebih teman-teman mitra sendiri. Karena semua pekerjaan BPS itu hampir dikerjakan oleh mitra semua. Jadi keberhasilan itu sebenarnya keberhasilan dari teman-teman mitra. Kalau saya cuma duduk manis di dalam santai-santai, malah main song. Jadi ya mungkin karena karena kebersamaan itu sehingga teman-teman mitra itu bersedia untuk berkolaborasi, bekerja sama dan mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun tanpa ada paksaan, tanpa ada perintah yang mungkin instruksi seperti itu. Teman-teman itu sudah punya inisiatif sendiri, kesadaran sendiri untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Nah karena itu Buton Utara itu begitu. Dari teman-teman mitra bagus, kemudian teman-teman pegawai juga alhamdulillah. Saya tahu juga mungkin apakah pernah saya mungkin di rapat begitu. Tetapi pada dasarnya kalau saya bicara sudah agak keras
berarti itu mungkin karena ada sebabnya itu, mungkin karena ada teman-teman yang kadang-kadang yang minta maaf juga teman-teman ya kondisi tertentu mungkin bicara saya mungkin agak sedikit tinggi gitu di dalam rapat, tetapi di dalam niat kita itu seharusnya tidak ada kata-kata yang kasar begitu. Jadi saya kalau sudah melontarkan kata-kata di rapat yang agak tinggi mungkin intonasinya, setelah masuk di ruangan saya itu timbul rasa menyesal. Kenapa saya bicara agak kasar tadi agak tinggi? Jadi penyesalan itu selalu ada begitu, karena saya pikir mungkin seperti orang lain saya itu tetap percaya bahwa karma itu pasti ada. Sekecil apapun perbuatan kita itu pasti dibalas gitu. Jadi mau berbuat baik, mau berbuat jelek sama orang pasti dibalas gitu. Jadi saya prinsipnya begitu Bu. Saya berbuat baik ke orang, pasti juga orang berbuat baik kepada saya. Pada saat saya juga berbuat jelek ke orang, mungkin bukan lewat dia, tapi mungkin lewat orang lain. Seperti itu. Jadi kita bicara capaian apa semua itu, tadi saya bilang bahwa itu adalah capaian dari teman-teman mitra dan teman-teman pegawai. Dan kalau di persentase ya 10% mungkin saya. Saya bertugas di sini dilantik itu tanggal 30 Mei tahun 2020 dan saya mulai berkantor tanggal 1 Juni 2020. Sebenarnya saya diangkat juga gara-gara Ibu Anti sebenarnya, karena dukungan dari Ibu Anti juga. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena saya kasih Ibu Anti gitu, dipromosi di mungkin sedikit waktu itu. Kasih dah bunga mi. Mantap. Terusna. Jadi apalagi dari ratapan hati yang terluka, komando balikan 2 kali pasangan tetap, balikan 2 kali pasangan tetap. Hey!
Komando, balikan satu kali, pasangan tetap. Balikan satu kali, pasangan tetap. Hop. Ya Ilahi, kabulkanlah doaku. Komando, balikan satu kali pasangan tetap. Balikan satu kali pasangan tetap. Hop. Komando, balikan satu kali, Tuan ambil nona satu kali ke depan. Balikan satu kali, Tuan ambil nona satu kali ke depan. Hop. Ya Ilahi, kabulkanlah doaku. Semua ini ku serahkan padamu. Hardianto. Mana Pak Rio? Sudah balik.